Tapi nanti begini, kalau ada kesalahan, saya mohon maaf sebelumnya. BI kita, nggak tahu nih pada marah-marah, saya nggak habis ini. Nanti tetap traktir ya. Uangnya kan dari Bank Sentral. Beliau rajin narik pajak. Nggak apa-apa, masuk ke Bank Sentral. Kalau dibelanjain lagi, nggak apa-apa. Tapi ini kan nggak. Ditaruh sana santai-santai. Kering sistemnya. Bank Sentral kita juga sama, katanya saya boleh kritik, saya nanti kan penguasa ya. Yang jadi pertanyaan saya kan, di sini Komisi 11 rapatnya dengan Menteri Keuangan berapa ratus hari dalam setahun. Kenapa tidak pernah mempertanyakan itu? Zaman Pak Prabowo juga bisa sama. Ini sekarang masih baru. Kalau pemerintahnya masih lambat belanjanya dan mencekik perekonomian juga dari sisi lain, dan moneternya juga sama, maka akan lebih buruk dibanding yang 2 zaman sebelumnya. Dua mesin mati. Ungkapan keparat ini, BI itu adalah pengkhianat, penipu kita selama ini yang menyebabkan kehancuran ekonomi kita ini disampaikan sendiri oleh Purbaya. Itu adalah awal raker antara Purbaya dengan DPR. Pertama dia minta maaf dulu kan, kemudian ada yang tersinggung nanti, Bank Indonesia. Ketiga, DPR kok diam saja selama ini. Ya, inilah kunci sebenarnya. DPR diam saja begitu BI menipu, menghancurkan ekonomi kita. Fungsinya Bank Sentral itu satu sebenarnya, menjaga kestabilan nilai, dalam hal ini Bank Indonesia nilai rupiah. Dan fungsi dari Bank Sentral bagi setiap negara itu adalah menjaga fungsi nilai tukar supaya stabil. Kemudian satu lagi yang fundamental sebenarnya, mencetak uang. Tambahan satu lagi, menjaga kestabilan ekonomi dengan mengikuti apa? Mengikuti kebijaksanaan pemerintah. Oh, kawan-kawan pasti bertanya, Bank Sentral itu di pemerintahan atau tidak? Tidak. Dalam hal ini sebenarnya Purbaya mengatakan, tak perlu ada Bank Sentral itu, menghabiskan uang negara. Ibarat dia itu adalah pagar. Sekarang pagar itu makan tanaman. Bank Sentral itu tersendiri dia. Di setiap negara itu dia independen namanya. Independen, dia bisa melaksanakan kebijaksanaannya sendiri, peraturannya sendiri, digaji sangat besar, lebih besar dari presiden. Coba bayangkan. Makanya saya simpulkan, kata-kata Purbaya atau kalimat atau pidato Purbaya pada awal-awal raker dengan DPR itu, dia mengatakan secara tidak langsung, tidak usah ada Bank Sentral lagi. Biar Menteri Keuangan saja mengatur seluruh perekonomian dan moneter dan fiskal.